Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para santriwan dan santriwati kelas 11 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita teruskan dan lanjutkan pembahasan kita dalam materi Kitabun Nikah ya di semester 2 ini. Nah, kita masuk ke Aqdun Nikah. Wa ruknahu al-ijab wal qabul wa yushtaratu li sihhatihi. Nah, akad nikah itu mempunyai rukun ya, mempunyai syarat-syarat dan rukun, yaitu ada ijab dan qabul. Akad nikah itu disebutkan di sini ada dua rukun utama, yaitu harus ada ijab dan qabul. Ya, harus ada ijab dan qabul. Wa yushtaratu li sihhatihi. Akad nikah itu juga mempunyai syarat akan kesahannya. Yang pertama idnul wali, ya, yaitu izin dari seorang wali. Kita ketahui bahwasannya kemarin yang namanya akad nikah itu mempunyai rukun apa kemarin? Rukun nikah itu ya, rukun akad nikah ada 5. Ya, kemarin kita jelaskan ada suami, ada istri, ada wali, ada 2 saksi dan ada sirah. Ya, ada sirah. Sirahnya itu apa? Ijab dan qabul. Nah, disyaratkan untuk sahnya akad nikah itu harus ada izin dari wali. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin lam yunkihha al-wali fanikahuha batil fanikahuha batilun fanikahuha batilun. Wanita yang menikah tanpa seizin dari walinya, ya, tanpa seizin dari walinya alias menikah sendiri tanpa dinikahkan oleh walinya, maka ini tentu nikahnya batal 3 kali. Fa in asabaha falaha mahruha bima asaba minha fa in istajaru fasultanu waliyu man la waliya lahu. Jika ternyata tetap terjadi pernikahan meskipun tanpa persetujuan dari wali, maka bagi wanita tersebut wajib diberikan mahar karena sebab jima yang dilakukan terhadapnya. Ya, fa in istajaru, jika si wanita tadi tidak memiliki wali, tidak mempunyai wali, ya, maka yang menjadi walinya adalah pemerintah. Di sini kalau kita tahu yaitu wali nikahnya siapa? Dari KUA, ya. KUA. Fasultan waliyun man la waliyalahu. Maka pemerintah bisa menjadi wali nikah si perempuan yang mana jika perempuan tadi tidak mempunyai wali. Yang kedua harus ada saksi, dan di sini disyaratkan 2 saksi laki-laki yang adil. Jadi nggak bisa saksi dari perempuan, harus ada 2 saksi laki-laki yang adil. Dari Aisyah juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah, artinya tidak sah akad nikah kecuali dengan adanya wali dan adanya 2 orang saksi. Nah, ini tentu dalil yang membantah atau menolak pendapatnya Abu Hanifah yang mengatakan bolehnya pernikahan, sahnya pernikahan seorang wanita meski tanpa wali. Dikiaskan dengan akad jual beli yang mana kalau seorang wanita melakukan akad jual beli itu dengan sendirinya menjadi sah akad jual beli tanpa harus ada wali. Nah, ini dikiaskan oleh Abu Hanifah dan tentu ini bertabrakan dengan dalil. Sehingga pendapat Abu Hanifah ini bisa dikatakan kaul marjuh, ya, tertolak karena ada dalil yang menyanggahnya, dan ini tentu pendapatnya jumhur. Dan bisa kita maklumi sebagaimana kita ketahui kenapa Abu Hanifah demikian pendapatnya dengan kias, karena tentu kita ketahui beliau tinggal di daerah Irak yang mana jauh dari
Madinah, dan sumber hadis Nabi itu banyak di Madinah. Yang mana di saat itu Madinah ada Imam Malik dan Imam Syafi'i juga ke sana. Ya, bertemu dengan Imam Malik. Jadi hadis Nabi itu saat itu banyak di Madinah. Dan untuk sampai ke Irak itu lama jarak tempuhnya, dan dikhawatirkan ketika sudah masuk ke Irak itu sudah bercampur dengan perkataan-perkataan orang lain. Nah, jadi kita maklumi kenapa Abu Hanifah saat itu berkata demikian, karena saat itu di sana beliau agak susah mendapatkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wujubu isti'dzanil mar'ah qabla zawaj. Wajib wanita yang hendak menikah tadi diminta izinnya sebelum menikah. Jadi nggak boleh pernikahan paksa, tuh nggak boleh. Jadi yang namanya pernikahan harus ada saling ridho, sebagaimana akad-akad jual beli pada hukum, akad-akad muamalah pada umumnya harus ada antaradin, saling ridho antara kedua belah pihak. Begitu juga dalam akad nikah. Ya, kedua mempelai itu sama-sama ridho untuk melakukan akad nikah. Tidak boleh ada satupun di antara mereka berdua yang melakukan akad nikah karena terpaksa. Ini tentu akan berakibat nanti, ya, akan berakibat di masa yang akan datang, bisa hancurnya rumah tangga dan seterusnya. Idza kana la nikaha illa biwali. Jika aturannya pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya wali, izin dari wali dan dua saksi, fa innahu yajibu 'alal wali isti'dzan man fi wilayatihi minan nisa'i qabla az-zawaj. Maka tentu bagi si wali harus minta izin dulu kepada wanita yang berada di bawah tanggungannya untuk pernikahan. Jadi seperti walinya ayahnya. Nah, ketika ayahnya menjadi wali si anak, tentu ketika mau akad nikah, ketika lamaran khitbah ditanya, gimana nak, kamu setuju nggak dengan lamaran si fulan? Ya, jangan dipaksa, karena yang akan menikah anaknya. Ya, wali itu bisa saja ya menolak pinangan laki-laki yang mana dilihat agamanya nggak baik, karena kan tentu pandangan orang tua lebih luas, lebih visioner daripada pandangan si anak perempuan. Misalnya anak perempuannya ini anak perempuan yang hanya tertarik gara-gara fisik, gara-gara harta. Dia dibutakan oleh harta, dibutakan oleh kegantengan. Tapi orang tuanya melihat ini orang anak-anak ini meskipun kaya dan ganteng, tapi dari sisi agama kurang bagus. Nah, dia bisa menolak lamaran demi kebaikan si wanita. Karena bisa kan, karena wanita itu akalnya jika sudah dibutaikan oleh cinta itu akalnya pendek, tidak melihat apa? Tidak melihat masa depan, ya, tidak melihat sisi agama. Karena yang paling penting bagi seorang pria itu adalah bertanggung jawab dan tentu agamanya yang bagus. Nah, di sini jika datang pelamar ditanya ke perempuan ini, gimana nak, kamu setuju nggak dengan lamaran si fulan? Nggak boleh dipaksa. Orang tua juga tidak boleh memaksa. Dia mungkin boleh menolak dengan alasan syar'i, tapi memaksakan untuk menikah dengan si perempuan ini, ya tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan kecuali ada hal-hal tertentu. Ya, misalnya dilihat sama walinya ini anaknya baik. Ya, anaknya baik, si perempuan ini malah suka dengan cowok lain yang enggak benar misalnya. Di sini mungkin diperbolehkan dipaksa karena demi kebaikan si wanita. Naam. Wala yajuzu lahu ijbarul mar'ah 'ala zawad illam tarda. Tidak diperbolehkan bagi wali untuk memaksa wanita menikah dengan laki-laki yang tidak dia sukai, tidak dia ridhai. Fa in 'aqada 'alaiha hiya ghairu radiyah falaha faskhul 'aqd. Jika tetap dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak dia suka, ya ini tentu kasusnya yang lain ya. Kasusnya yang lain, dipaksa sama ayahnya nikah sama ini ya, tapi dia nggak suka, dia sukanya dengan laki-laki lain yang lebih soleh misalnya, seperti ini kasusnya. Maka dia diperbolehkan untuk melakukan faskhul aqd, membatalkan akad. Kalau dia dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak dia cintai secara akhlak dan agamanya.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la tunkahul aymu hatta tustamar wa la tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Ya, tidaklah boleh dinikahkan seorang ayim, itu janda, sampai diminta persetujuannya. Hatta tustamar, jika janda itu diminta persetujuannya. Wala tungkahu wala tungkahul bikru hatta tusta'dzan. Dan juga bagi si gadis ketika dinikahkan itu harus atas seizin dari si gadis. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha, bagaimana izinnya si bikr, si gadis tadi? Antas kuta, yaitu dengan cara diam. Kalau si perempuan tadi ditanya setuju nggak nak, yang gadis ya, setuju nggak dengan si fulan, dia diam, itu tanda ridhonya. Tapi kalau janda, setuju nggak nak, ya, anaknya sudah jadi janda misalnya, dia lamar sama orang lain, setuju nggak nak, maka harus ada ucapan dari mulut dia. Karena itu maksudnya tustamar, antara bilang iya atau tidak. Nggak cukup dengan diam doang. Kalau diam itu dikhususkan bagi yang masih gadis. Tapi kalau sudah statusnya sudah janda, sudah pernah menikah, maka ketika ditanya apakah setuju atau tidak, itu harus ada persetujuan dari lisan dia, iya atau tidak, dan tidak cukup hanya dengan diam saja. Wa an Khansa binti Khaddam Al-Ansari, dari Khansa binti Khaddam Al-Ansari berkata, anna abaha zawwajaha wa hiya thayyibun. Ayahnya menikahkannya dan saat itu kondisinya dalam keadaan janda. Taib, kondisi si Khansa itu dalam keadaan janda. Mana tadi? Fa karihat dzalika, dan dia tidak setuju hal tersebut. Fa atat Rasulullah faradda nikahaha, dan dia pun datang kepada Rasulullah mengadukan keadaannya, dan Rasul pun membatalkan pernikahan tersebut. Kenapa? Karena dilandasi dengan tidak ridho dari salah satu mempelai, yaitu si wanita. Wa an Ibnu Abbas anna jariyata bikran atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakarat lahu anna abaha zawwajaha wa hiya karihatan fa khayyaraha nabi. Jadi kasus lain. Jadi ada seorang gadis datang kepada Nabi bercerita bahwasanya ayah saya menikahkan saya dengan paksa. Saya enggak suka, saya karihah, dalam keadaan terpaksa. Maka Nabi pun memberikan khiyar kepada si perempuan, lanjut atau tidak. Nah, jadi tentu di sini kita pahami tidak boleh adanya pernikahan atas landasan pemaksaan. Ya, tapi terkadang dibutuhkan ya, dalam kasus yang tadi. Ya, datang laki-laki soleh tapi si cewek malah lebih memilih laki-laki yang bejat, preman, atau agamanya sangat kurang. Di sini tentu wali lebih melihat maslahat kebaikan demi si wanita. Ya, kebaikan demi si wanita daripada nanti dia menikah dengan laki-laki yang tidak jelas agamanya, bahkan laki-laki kafir misalnya. Tentu di sini boleh ada pemaksaan ya, karena ada kebutuhan di sana. Tapi pada asalnya tidak boleh pernikahan atas landasan pemaksaan. Baik. Khutbatun nikah, ini gampang ya, khutbah nikah. Wa tustahabbul khutbah baina yadil aqd, disunahkan ketika akad itu ada khutbah nikah. Wa hiya allati tusamma khutbatul hajah, dinamakan khutbatul hajah. Lafaz khutbah itu sangat simpel. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya sampai syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dibaca 4 ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terakhir, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Nah, ini khutbah yang disampaikan saat akad. Ini khutbah yang wajib doang ya. Intinya doang. Pembukaan ya, syahadat dan seterusnya, kemudian ayat-ayat wasiat takwa. Ya, baru amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sampai akhir, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, ini khutbah simpel banget ya, ditulis dalam kitab Al-Wajiz, simpel banget, begini doang khutbahnya ya. Tidak ada nasihat-nasihat di sana, tidak ada. Ya, ini hanya khutbah yang intinya doang. Khutbah yang wajibnya tok. Ya.
Aslinya kalau pada prakteknya tentu ada penyampaian nasihat-nasihat khutbah di sana. Dan namanya khutbah ya jangan terlalu lama ya supaya pendengar tidak merasa bosan dan memakan waktu yang cukup lama ketika akad. Berikutnya poin istihbabut tahniah bin nikah, disunahkan untuk memberikan ucapan selamat ya pada pernikahan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a qala barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Ini masyhur sekali ya. Ucapan selamat kepada kedua mempelai yang telah menikah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair dan seterusnya. Kalau enggak hafal ya ucapan seperti biasa ya, selamat, semoga sakinah, mawaddah, warahmah, seterusnya. Ya. Nah. Kemudian as-sadaq. Kita masuk kepada as-sadaq yaitu mahar. Qala ta'ala wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Dan berikanlah kepada wanita tadi maharnya. Ya, fa in tibna lakum an syai'in. Dan jika kalian inginkan sebagian mahar tersebut, fakuluhu hani'an mari'a, dan mintalah dengan yang baik. Nah, ini dalil tentang wajibnya memberikan mahar kepada mempelai wanita. Kenapa? Karena status mahar itu adalah istihlalun lil wat'i, sebagai penghalalan farjinya si wanita. Artinya penghalalan untuk jima. Ya, setelah tentu ini syarat ya sebagai mahar. Dan mahar itu nggak mesti harus disebut dalam akad nikah, nggak mesti. Jadi mahar itu tidak termasuk dalam rukun akad nikah, tetapi dia sesuatu yang wajib diberikan oleh si suami kepada istri sebagai istihlalul wat'i. Nah, kalau nggak disebutkan pada akad nikah dan sudah terjadi jima, maka saat itu si wanita berhak mendapatkan mahar full dan dengan mahar yang mahrun misl. Apa itu mahrun misl? Mahar yang menjadi mahar kebanyakan wanita di daerahnya. Nah, kalau maharnya tidak disebut, tapi kalau sebagaimana biasa dan itu yang sering terjadi di negeri kita, ketika pernikahan maharnya disebut seperangkat alat sholat atau dengan mahar emas 5 gram dibayar tunai, atau dengan uang tunai sebesar 5 juta rupiah, atau dengan ini, itu disebutkan maharnya. Maka mahar yang disebutkan itu yang harus dibayar. Bahkan ada yang dengan mahar cuma 5.000 rupiah, itu maharnya sudah. Tapi kalau maharnya tidak disebutkan dalam akad, maka nanti si wanita berhak mendapatkan mahar, yaitu mahar misl, mahar yang biasa diberikan oleh kepada wanita yang ada di daerahnya. Fasadaqu haqqul mar'ah 'ala rajul. Yang namanya mahar itu adalah hak bagi wanita atas laki-laki, si suami, wa huwa milkun laha, dan mahar itu adalah milik siapa? Milik si istri. Bukan milik wali. Jadi kalau diberikan mahar berupa rumah itu milik si perempuan 100%. Tidak ada bagian walinya sedikit pun. Jangan bilang, "Nah, nanti kalau kamu dapat mahar rumah, dapat mahar bagian ayah sekian persen." Ya, enggak ada. Enggak boleh. Ini milik si wanita 100%. Kecuali kalau nanti si wanita memberikan sebagian kepada walinya, itu baru boleh. Itu kan pemberian namanya, tapi hukum asalnya mahar itu adalah milik si wanita secara utuh. Wala yahilu li ahadin aban kana aw ghairahu an ya'khudha minhu syai'an illa idza tabatil mar'ah nafsan bi hadzal akhd. Tidak boleh bagi ayahnya atau siapapun walinya atau kerabatnya mengambil sebagian dari mahar tersebut, kecuali jika memang diizinkan oleh si perempuan. Walam taj'al asy-syari'atu haddan liqillatihi wala likathratihi. Tidak ada batasan dalam mahar itu banyak atau sedikit. Tidak ada batasan. Maka dikembalikan ke adat istiadat setempat atau urf. Kalau di sini
seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kalau di Sulawesi itu uang panai, mungkin bisa sampai puluhan juta. Di Aceh juga katanya puluhan juta, karena ada istilah Hanapeng Anainong gitu ya. Itu yang saya ketahui ketika waktu itu saya sempat di Aceh 5 tahun, dari tahun 92 sampai 97 ya. Hanapeng Anainong, jadi termasuk tinggi juga uang mahar di Aceh ya. Kalau di Sumatera Barat ya hampir sama lah, seperangkat alat sholat dibayar tunai, atau bisa juga dengan emas 5 gram dan seterusnya, uang tunai sebesar 2 juta atau 3 juta dan seterusnya ya. Jadi tergantung kemampuan si suami gitu. Kalau suaminya orang kaya, dia mampu ngasih mobil, ya silahkan. Kalau suaminya orang sederhana, ya pertengahan, dia mampu ngasihnya sekian, ya sekian. Kalau suaminya tergolong orang fakir, mampunya hanya 10.000 atau 20.000, ya sekian. Ya, tergantung. Jangan memberatkan calon mempelai. Ya, jangan memberatkan calon mempelai pria. Dan dikatakan sebaik-baik wanita adalah yang paling murah maharnya. Jadi maksudnya si mempelai wanita jangan memberatkan bagi pihak mempelai pria terhadap mahar. Ya, karena kalau memberatkan kan kasihan. Ya, memberatkan kasihan. Bisa nanti terjadinya pembatalan akad nikah. Padahal mungkin saja laki-laki ini soleh misalnya. Laki-laki ini orang soleh. Ya, kasih mahar sekian, ya nggak mampu. Ya udah, akhirnya ternyata nikah dengan laki-laki lain yang ternyata tidak lebih soleh daripada yang pertama. Nah, ini kan terjadi fitnah nanti, atau bahkan terjadi kerugian bagi pihak wanita sendiri. Wallahu taala wa alam. Lakin hasad ala takhfifil muhur wa adamil mughalah fiha taisiran li'amaliyati zawaj. Kan tetapi syariat itu menekankan kepada wanita atau kepada wali untuk meringankan mahar dan tidak bermahal-mahalan, muwallah, tidak memberikan mahar, mensyaratkan mahar yang sangat mahal di luar kemampuan si mempelai pria. Supaya apa? Taisiran li amaliyatiz zawaj, supaya mempermudah orang untuk menikah. Karena nikah disyariatkan. Kalau pernikahan diberikan susah, ya dibikin susah, nanti orang justru akan takut menikah dan lebih memilih pacaran. Nah, ini kan maksiat. Lebih memilih kemaksiatan daripada ketaatan. Ya, kalau nikah nanti mahal, ini itu. Makanya orang banyak takut menikah karena permintaan dari pihak wali memberatkan, sehingga dia belum berani menikah. Nanti bisa saja anaknya malah gak ada yang mau nikah sama dia, menjadi janda, jadi perawan tua misalnya, atau bahkan nanti lebih milih udahlah pacaran aja lah, kalau nikah nanti mahal bla bla bla, malah jatuh dalam dosa kan begitu. Wa hatta la yu'rida anhu asy-syabab likathrati mu'natihi, ya. Supaya tidak membuat para pemuda berpaling dari pernikahan, lari dari pernikahan karena beratnya mahar, karena beratnya tanggungan biaya untuk nikah. Itu yang terjadi sekarang, ya enggak? Laki-laki mikir kalau nikah ntar biaya gedung sekian, padahal dalam Islam semakin murah semakin bagus. Kalau bisa uangnya itu disimpan untuk setelah nikah, jangan dihabiskan untuk pas akad nikah. Pernikahan di gedung mewah bla bla bla, ternyata pas nikah ngontrak gitu. Harusnya pernikahan dengan sederhana mungkin. Nah, uang sisanya yang dipakai itu untuk setelah pernikahan, ya, untuk pernikahan. Tapi secara hukum kalau mau bikin pesta mahal-mahal, ya monggo silakan aja, selama ada kemampuan. Ya, selama tidak terlalu mubadzir, ya israf, membuang-buang duit, jatuhnya kepada tabdzir, dan itu perkara yang dosa. Tapi kalau dia orang kaya, dia mampu bikin pesta besar-besaran, ngundang sana ngundang sini, nikah di gedung, itu ala kulli hal perkara yang mubah, karena itu uang dia, ya terserah dia. Nah, tapi yang jadi titik yang perlu ditekankan di sini, syariat menekankan untuk memudahkan mahar, supaya laki-laki itu tidak lari dari pernikahan, tidak takut untuk menikah jika memang sudah cukup umur dan mempunyai pekerjaan tetap, misalnya mempunyai pekerjaan, bertanggung jawab, ya kalau bisa jangan disusahkan. Yang penting dia beragama, akhlaknya baik, agamanya baik,
bertanggung jawab, maka tentu ya kita sebagai wali husnuzon, dia tidak akan menyia-nyiakan putri kita. Nah, karena sifatnya yang baik tadi dan agamanya yang baik tadi, insya Allah akan Allah bantu tentunya, ya kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qala ta'ala wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Ya, ini dalil tentang kalau mau ngasih mahar mahal juga nggak apa-apa. Ya, selama itu berada di kemampuan, sesuai kemampuan si mempelai. Nah, Mu'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Abdurrahman bin Auf jaa ila Rasulillah. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi wa bihi atharus safrah, dan di bajunya itu ada bekas warna kuning. Maka Nabi pun bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, fa akhbarahu, dan dia berkata si Abdurrahman bin Auf kalau dia telah menikah dengan seorang wanita dari kalangan Ansar. Jadi Abdurrahman bin Auf ketemu dengan Nabi, kemudian Nabi lihat, oh ada bekas apa tuh di bajumu warna kuning. Nabi bertanya, ada apa itu? Maka kata Abdurrahman, dikasih tahu, oh ini Rasulullah, saya telah menikah. Ya, saya telah menikah dengan wanita dari kalangan Ansar. Nabi pun bersabda, kam sakat ilaiha, ya, berapa maharnya? Ya, kam sakta ilaiha, berapa mahar yang kau bayarkan kepadanya? Qala zinatu nawatin min dhahab, yaitu satu biji emas, ya, satu biji emas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Rasulullah bersabda, aulim walau bisyah. Bikinlah walimah, kalau begitu bikinlah walimah. Kalau kau sudah akad nikah, sudah nikah, nah, bikinlah walimah. Ya, walimah meskipun hanya dengan 1 ekor kambing. Artinya bikinlah walimah meskipun dengan sesederhana mungkin, supaya orang tahu kalau engkau telah menikah. Terus an Sahal bin Sa'd qala ini. Nah, ini hanya riwayat saja, intinya hampir sama. Ya, oh ini tentang cerita yang cukup masyhur, yang mana seorang laki-laki, seorang wanita datang kepada Nabi, ya, menawarkan dirinya untuk dinikahi sama Nabi, tapi Nabi tidak mau, tidak tertarik kepadanya. Kemudian ada laki-laki di sebelah Nabi, sahabat, berkata, ya Rasulullah, saya tahu engkau tidak suka dengan dia, maka berikan dia kepadaku. Maka Rasul mengizinkan, ya udah silakan kamu nikahi, tapi dia nggak punya mahar, ya, nggak punya uang cukup. Ya, akhirnya Rasulullah memberikan suruh nyari, idhab fatalaba walau khatam minal hadid, carilah mahar apapun meskipun cincin terbuat dari besi. Kemudian laki-laki ini mencari, ma wajadtu syai'an wala khataman min hadid, aku nggak punya apapun ya Rasulullah untuk jadikan mahar, meskipun itu cincin dari besi. Maka Rasul bertanya, apakah engkau mempunyai hafalan? Maka ma'i surah kadza wa surah kadza, ya aku punya hafalan surat ini. Maka Nabi bersabda, idhab faqad ankahtukaha, ya, bima ma'aka minal Qur'an, aku menikahkan engkau dengan mahar hafalan yang telah engkau punya dari Quran. Artinya laki-laki ini punya hafalan sekian, dan hafalan ini jadikan mahar untuk menikah dengan si wanita tadi yang menghibahkan diri kepada Rasulullah, tapi Rasulullah nggak mau. Maksudnya apa? Tidak hanya setor hafalan saja, tapi diajarkan. Dia hafal surat ini, ajarkan surat itu kepada perempuan, dan itu sebagai maharnya, sampai seperempuan itu hafal surat tersebut. Nah, wa yajuzu ta'jilus shadaq kullahu wa ta'khiru kullahu, boleh membayar uang mahar itu secara kontan di awal, tunai di awal semuanya, boleh diakhirkan atau boleh dicicil, bayar DP baru sisanya belakangan, boleh. Jadi dengan 3 cara itu boleh. Mau dengan mahar dibayar di awal sejak akad nikah, atau nanti setelah selesai akad nikah, atau di awal bayar sekian setengah, kemudian sisanya dibayar belakangan, itu juga boleh. Fa in dakhala biha wa lam yu'tiha syai'an jaza, ketika dia sudah akad nikah dan sudah jima dengan istrinya tapi belum membayarkan mahar apapun, boleh.
Terus apa kewajiban bagi suami? Wa wajaba alaihi mahrul mithl. Nah, ini tadi yang saya katakan. Maka wajib bagi suami untuk membayar mahrun mithl, mahar yang menjadi mahar yang diberikan wanita di daerah tersebut apa? Ya. Apa mahar yang di kampung itu, di wilayah tersebut biasanya dikasih apa, maka itu yang diberikan. Wa in kana lam yusamma laha mahran, meskipun tidak disebutkan, jika mahar tadi tidak disebutkan dalam akad nikah, fa in kana qad samma laha mahran ataha ma samahu. Tadi ya, kalau maharnya tidak disebutkan dalam akad nikah, maka yang wajib dibayarkan oleh suami mahrun mithl. Tapi kalau mahar disebut dalam akad nikah meskipun belum dibayar, maka yang disebut itulah yang wajib dibayar. Saya nikahkan dengan mahar apa tadi? Saya terima akad nikahnya dengan mahar uang tunai 2 juta rupiah. Dibayar belakang. Jadi tidak dibayar di tunai, tapi dibayar belakangan, utang misalnya. Maka nanti ketika dia sudah punya uang 2 juta rupiah, itulah yang diberikan sesuai dengan mahar apa yang dia sebutkan saat akad nikah. Wal hadar kullal hadar min adamil wafa laha bima syarata. Dan ada larangan tegas atau peringatan tegas dalam syariat bagi suami yang tidak membayarkan mahar kepada istrinya. Jadi janjinya mahar sekian, ternyata enggak dibayar. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ahaqqu ma awfaitum minasyurut an tawaffu bihi ya mastahlaltum bihi al-furuj. Jadi intinya maksudnya adalah janji sebuah syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah janji untuk membayarkan mahar. Karena mahar itu adalah sesuatu yang menghalalkan farjinya wanita, dihalalkannya untuk berjima. Jadi kalau tadi janjinya bayar mahar sekian dengan cara hutang, maka ketika sudah punya uang harus dibayarkan. Jangan sampai mahar itu tidak dibayarkan kepada pihak wanita ketika akad nikah telah terjalin. Ini termasuk pelanggaran, dan itu mendapatkan peringatan tegas dalam syariat bagi laki-laki yang tidak memenuhi janjinya untuk membayar mahar kepada istrinya. Waliyadzubillah. Karena itu adalah hak bagi si wanita, dan hukum membayarkan mahar wajib. Kalau tidak, si laki-laki berdosa. Fa in mata zauju ba'dal aqdi wa qabla dukhul falil mar'ah al-mahr kamilan. Kalau si suami meninggal sesudah akad tetapi sebelum jima. Nah, ini. Akad nikah. Ya. Sudah bayar mahar, tapi malam pertama sebelum jima suaminya keburu meninggal. Ya, harus keluar kota misalnya, belum sempat hubungan suami istri, keluar kota, ternyata pesawatnya kecelakaan misalnya. Maka mahar tadi telah dimiliki oleh si wanita secara penuh. Nah, ini hadisnya ya. Kemudian taib. Ini kalau ditinggal mati suami, ya, ditinggal mati suami. Tapi kalau sudah menikah, ditentukan maharnya, taib, ternyata sebelum jima cerai, ditalak sama suaminya, maka bagi si wanita setengah mahar, ya, setengah mahar dari yang telah disebutkan. Wallahu ta'ala wa'alam. Setelah itu kita masuk ke mata yustahabbu al-bina. Insyaallah kita akan bahas ini, itu kapan disunahkan nikah, kapan waktu yang disunahkan untuk menikah. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya pekan depan insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.